Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Dalam sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi atau tidak menyebabkan gerak rotasi. Oleh karena itu, syarat yang berlaku bagi keseimbangan sistem partikel hanyalah keseimbangan translasi atau sigma F sama dengan 0. Jadi ada sistem partikel, keseimbangannya dalam sistem partikel dan syaratnya adalah keseimbangan translasi. Translasi itu bergeser. Jadi sigma F-nya 0. Sedangkan untuk benda, bukan partikel, benda tegar merupakan benda yang tidak berubah bentuk jika diberi gaya F tertentu pada benda tersebut. Hal ini disebabkan karena pada benda tegar memiliki banyak partikel dan saling mengaitkan satu sama lain dan membentuk sesuatu dengan ukuran tertentu. Jadi dalam hal ini benda tegar merupakan kumpulan titik-titik materi berupa sistem partikel, sehingga mengakibatkan benda tidak hanya mengalami gerak translasi, tetapi memiliki kemungkinan untuk bergerak rotasi. Hal ini akan mempengaruhi syarat suatu benda tegar untuk mengalami keseimbangan statis. Nah, kita baru mengingat sistem partikel dan juga apa itu benda tegar. Untuk syarat keseimbangan benda, ada dua. Yang pertama adalah tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tegar. Jadi sigma F-nya sama dengan 0. Di mana sigma Fx-nya 0 dan sigma Fy-nya 0. Syarat yang kedua adalah tidak ada resultan momen gaya yang bekerja pada benda tegar. Nah ini sigma tau sama dengan 0 ya. Jumlah dari torsi atau momen gaya sama dengan 0. Perhatikan gambar di atas ini. Ini ada seorang pemain akrobat berdiri di atas tali dengan membawa tongkat. Ini talinya di sini. Kemudian ini dia membawa tongkat berjalan di atas tali. Pemain ini memegang tongkat tepat di tengah-tengahnya. Nah ini tongkatnya. Kemudian dia pegang di tengah-tengah tongkat ini. Akibatnya gaya berat tongkat pada setiap sisi sama besar. Gaya berat atau W-nya, di sini ada W. Lalu di tengahnya ini juga sama besar karena ini tepat di tengahnya. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar tubuh pemain akrobat. Jadi anggaplah ini orangnya sebagai porosnya sumbu putar. Lalu di sini ada gaya ke bawah karena massa talinya ini ada M, kemudian ada gaya beratnya W, M kali G. Di sini juga ada W. Ini sumbunya, porosnya, dan ini gayanya, sehingga
ada porosnya, kemudian ada gaya ke bawah juga, ini ke bawah, maka timbullah dia akan berputar. Nah, di sini gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar sama besar dengan arah berlawanan ya. Kalau sumbu putarnya ini gayanya di sini, berarti dia akan bergerak ke sana. Nah, kalau yang ini bergerak ke sini. Ingat masalah momen gaya ya. Nah, sehingga terjadi keseimbangan. Ini akan berputar ke sana, ini berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ini terjadi keseimbangan, namanya keseimbangan rotasi. Nah, inilah yang menyebabkan pemain lebih mudah berjalan di atas tali. Jadi, karena ada keseimbangannya ini, maka pemain akrobat ini tidak jatuh karena terjadi keseimbangan rotasi. Ini diputar ke sana, tapi ini juga ke sana, begitu. Jenis-jenis keseimbangan ada 3. Keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan netral atau indifferent. Keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda di mana saat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda akan kembali ke kedudukan seimbangnya semula. Ini gambar A. Ya, misalnya ada cekungan seperti ini, lalu ada bola di tengahnya, maka jika ini ditarik, bolanya diubah posisinya, dia akan kembali ke semula lagi di tengah ini. Inilah keseimbangan stabil. Artinya jika benda diberi gaya, atau diubah posisinya begitu ya, didorong saja atau ditarik, maka dia akan selalu kembali ke posisi semula. Kedua adalah keseimbangan labil, di mana keseimbangan yang dialami benda, di mana setelah gangguan kecil dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula, bahkan gangguan tersebut makin meningkat. Nah, ini bola di atas lengkungan seperti ini. Jadi kalau digoyangkan bolanya atau diberi gaya, pasti bolanya akan jatuh, akan bergerak. Nah, bergerak ini mungkin juga akan jatuh, kemudian menggelinding ya. Jadi di sini dikatakan keseimbangan labil adalah keseimbangan yang dialami benda, di mana setelah gangguan kecil dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula. Bahkan gangguan tersebut makin meningkat. Ya, gangguan maksudnya itu gayanya diberi gaya kecil saja akan jatuh, kemudian dia akan bergerak. Begitu. Lalu yang ketiga adalah keseimbangan netral. Ini gambar C ini ya. Atau namanya indifferent. Adalah keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda. Ya, jadi di sini keseimbangannya, ini bola diletakkan di atas lantai misalnya, atau meja ya. Jika ditarik atau didorong bolanya, maka ya tetap seimbang seperti itu. Seimbang itu berarti posisinya ya, tetap bentuknya bola, tidak berubah, paling hanya berubah posisi. Tetapi di sini tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda, tetap seimbang, begitu. Inilah jenis-jenis keseimbangan, ada 3, yaitu keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan netral. Sekarang contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, perhatikan sistem keseimbangan berikut. Ini ada dinding, lalu ada balok ya, batang gitu. Kemudian ada benda diikat dengan tali. Nih, AC adalah batang homogen yang memiliki panjang 120 cm. Ini batang, tapi di sini ada poros engselnya ya.
dan beratnya 22 Newton. Batangnya 22 Newton. Pada ujung batang digantung sebuah balok, beratnya 40 Newton. Ini baloknya 40 Newton. Tentukan besar tegangan tali BC jika AB adalah 90 cm. Ini jarak dari porosnya ke titik B, puncaknya sini adalah 90 cm. Ditanyakan tentukan besar tegangan tali. Ya, ini tidak lepas dari atau prasyaratnya adalah vektor ya anak-anak. Dulu di kelas 10 semester 1 bab 3 ya, atau bab 2 gitu ya. Kita lihat dulu di sini. Ini sudah digambarkan, perhatikan gambar urean vektornya. Nah, yang bisa kita gambarkan pertama kali adalah massa batang. Karena memiliki massa, dia memiliki gaya berat ke bawah 22 Newton. Dan letaknya di tengah. Kemudian ini W tadi, bebannya 40 Newton. Lalu di sini ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali T, kemudian membentuk sudut theta, sehingga kalau vektor yang miring bisa diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu T cos theta, ini adalah uraian vektornya pada sumbu X, dan T cos dan T sin theta. Nah, sudut apitnya adalah theta ini. Nah, kita bisa cari tetanya ya. Kita lihat diketahui AC adalah 120 cm. Jadikan meter ya, 1,2 meter. Lalu WB-nya 22 Newton, W-nya 40 Newton, AB ke atas 0,9 meter, ditanyakan T. Nah, dengan dalil Pythagoras diperoleh BC. Kita lihat BC ya. Sisi miring, ini sisi tegaknya, sisi datarnya. Jadi sisi miringnya ini AB kuadrat plus AC kuadrat. 90 kuadrat plus 120 kuadrat. Ini ketemunya adalah 150 cm atau BC adalah 1,5 meter. Kemudian tinjau batang homogen sebagai benda yang mengalami gaya. Ini batangnya, porosnya di sini, lalu mengenai diberi gaya. Nah, nanti kan akan terjadi momen gaya atau torsi dan perputaran dari batang ini. Pada batang tersebut terdapat gaya berat balok, ini W, berat batang, dan tegangan tali dalam arah sumbu Y. Nah, T ada TX, T cos theta ya, T sin theta. Nah, yang tegak lurus dengan batangnya ini, dengan lengan gayanya, ini adalah T sin theta. Jadi, ada porosnya A, lalu ada W 22 Newton, ada W lagi 40 Newton, dan T sin theta. Dengan demikian, kita nanti sebetulnya akan mencari T sin theta. Nah, jika ketemu T sin theta, maka T-nya ketemu karena yang ditanyakan adalah T, seperti itu. Ya, seperti biasa pada saat kita mengerjakan soal momen gaya, maka ini ada porosnya, lalu ada gaya ini nanti akan berputar ke sana. Ya, ini berputarnya ke kiri gitu ya. Atau searah dengan jarum jam ini kalau mutar. Kemudian ini W yang 40 juga, karena ada jaraknya ini. Ya. Kemudian T-nya ini, T-nya akan berputar ke kiri atau berlawanan arah dengan jarum jam. Dan jaraknya ada. Seperti itu, kita lihat. Nah, berdasarkan, ini kelebihan A ya anak-anak. Berdasarkan syarat keseimbangan, diperoleh sigma F0 dengan poros A.
Jadi min W kali AC, min WB kali setengah AC, plus T sin theta kali AC sama dengan 0. Ini bukan sigma F ya anak-anak. Ini sigma tau. Karena ini sudah gaya kali perpindahan, ini saya ubah tau yang kayak T itu. Jadi min W kali AC, lalu min WB kali setengah AC, plus T sin theta kali AC. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, ini. Jadi porosnya ini berarti searah jarum jam, min ya. Min WB, pakai W dulu kayak tadi ya. W kali AC-nya. Ini min ya. Min 40 kali AC. AC jaraknya 1,2. Nah ini min lagi. Min WB kali setengahnya. Karena ini titik berat ya, tengahnya. Nah kalau yang ini plus. Karena berlawanan arah dengan jarum jam. T sin theta kali AC. Itu sama dengan 0. Ya ini. Tinggal dimasukkan angkanya, min W-nya 40, 1,2. Ini WB-nya 22. Setengahnya adalah 0,6. Nah ini T sin theta ya. 90 per 150. AC-nya 1,2. Ini kita lihat. Kembali sin theta. Ini theta sudutnya ini segitiga A, B, C. Nah sinnya adalah sisi di depannya dibagi sisi miringnya. 0,9 ini AB per BC. 0,9 per 1,5. Ya 90 per 150 juga boleh. Ini kali AC-nya seperti ini. Ini dikalikan ya. 40 kali 1,2 min 48, 22 kali 0,6, 13,2. Dan di sini plus 0,72T. Ini ya, sudah dikalikan. Dengan demikian, kita mendapatkan nilai 0,72T sama dengan, ini geser ke kanan menjadi 61,2. Dan T-nya adalah 61,2 per 0,72. Dengan demikian, T-nya adalah 85 Newton. Jadi besar tegangan tali BC adalah 85 Newton. Seperti itu anak-anak. Jadi ini materinya adalah syaratnya urean vektor, prasyaratnya ya. Urean vektor, sebuah vektor dapat diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi T-nya diuraikan menjadi Tx dan Ty atau T cos theta dan T sin theta serta momen gaya, jumlah momen gaya sesuai dengan poros A. Seperti itu anak-anak. Sekarang ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah kawat baja digunakan untuk menopang batang horizontal dengan berat 80 Newton dan panjang 2 meter. Ini dua kawat bajanya di bawah. Lalu ada batang ya, batang yang berdiri, batang horizontal di sini. Berat batangnya adalah 80 Newton dan panjangnya 2 meter. Jika beban seberat 240 Newton ditempatkan pada jarak 50 cm dari ujung kawat A, tentukan besar tegangan pada kawat B. Di sini batangnya ini masanya 80 Newton. Jadi nanti pasti di sini ada, begitu ada massa benda langsung di tengahnya itu bisa digambarkan dengan gaya berat. Tengah-tengahnya ya. Kalau panjangnya 2 meter berarti di sini jarak 1 meter ada gaya beratnya 80 Newton di bawah. Kemudian pada jarak 50 cm atau 0,5 meter ada beban ya. Ini batang horizontal ini yang beratnya 240 Newton. Ini juga ada W juga. Dan jaraknya 0,5 ini.
Tentukan besar tegangan pada kawat B. Berapakah tegangan yang di sini, yang di titik B ini? Ya, kita lihat gambarnya. Perhatikan urean vektor pada gambar berikut. Nah, ini kita lihat gaya-gayanya. Batangnya dulu. Batangnya memiliki gaya berat 80 Newton, berarti tepat di tengahnya. Ini tadi 2 meter, berarti ini jarak 1 meter. Lalu bebannya ya, beban horizontal tadi yang diletakkan di sini juga ada 240 Newton. Jarak bebannya ini 50 cm. Ini AC itu 0,5 meter dan AB adalah 2 meter. Nah, ini ada gaya tegangan ke atas. Namanya TB. Jadi ada 3 gaya sekarang. W, WB, dan TB. Nah, sekarang kita lihat sudah ada, kalau porosnya A, maka ini sudah tinggal, ini diputar ke sana. Ini juga putar ke sana, dan ini ke kiri, seperti soal tadi. Hampir ya. Kemudian tinjau batang sebagai benda yang mengalami gaya. Pada batang tersebut terdapat gaya berat silinder, berat batang, dan tegangan tali dalam arah sumbu Y. Ya, di sini ada tegangan talinya. Coba kita lihat soalnya tadi. Ya, ini batangnya itu diikat dengan tali ya di sini ya. Sehingga ada gaya tegangan tali. Nah, kita lihat sekarang sigma F-nya 0 dengan A sebagai poros. Ini sekali lagi keliru ya anak-anak. Sigma tau. Sigma tau saya ubah ini. Nah, sigma tau sama dengan 0 dengan A sebagai poros. Ini porosnya. Sama ya. Berarti W ini tegak lurus kali AC. Min ya. Karena searah jarum jam. Lalu min juga WB kali jarak ini. Separuhnya ya, 1. Dan plus TB kali jarak AB. Hampir sama seperti tadi. Min W kali AC, min WB kali setengah AB, TB kali AB. 240 kali setengah, min 80 kali 1, TB kali 2. Nah ini, dengan demikian 2TB 200 ini digeser. TB-nya adalah 200/2 atau TB gaya tegangan tali di titik B adalah 100 Newton. Ini hampir sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Sekarang yang contoh soal 3 anak-anak. Ini soal ini paling umum ya anak-anak. Jadi ada tangga, misalnya benda menyandar. Tangganya itu bersandar pada dinding. Otomatis pada lantai juga. Jadi ada 2 ya. Kemudian ini dindingnya licin, tapi lantainya kasar. Mengapa kita perhatikan di sini? Karena nanti akan ada gaya gesekan, begitu. Jika dindingnya licin dan lantainya kasar, otomatis benda ini akan cenderung bergerak ke bawah. Ya. Nah, kita lihat soalnya. Sebuah batang homogen AB, panjangnya 5 meter dan massanya 10 kg, disandarkan pada dinding vertikal yang licin. Ujung B terletak di lantai yang kasar 3 meter dari dinding. Ini 3 meter dari dinding. Tentukanlah koefisien gesek lantai atau mu dengan ujung B agar batang seimbang. Ini G-nya 10 ya. Jadi ini AB panjangnya 5. Terus di sini jarak, katakanlah ini O ya. OB-nya
3 meter. Otomatis kalau secara Pitagoras, kalian bisa mencari bahwa kalau ini sisi miringnya 5, di sini 3, berarti sisi A ini, AO misalnya ya, ini adalah 4. Dan sudutnya pasti bisa dicari ya. Seperti tadi, soal nomor 1 kan mencari sin theta ya. Tetanya ini, maka sisi depannya ini 4/5 per R-nya. Tentukan koefisien gesek lantai atau mu. Nah, kita ketemu lagi dengan gaya gesekan. Ingat lagi ya, sudah pernah dulu koefisien gesekan. Jadi, gaya gesek ini gaya yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Jadi, kalau benda diletakkan seperti ini, berarti cenderung di A ini, posisi yang di A ini akan turun. Yang B akan bergerak sana. Meluncur begitu ya. Nah, sehingga di titik B ini, di ujung ini, akan ada gerakan ke kanan. Nah, gaya geseknya berarti ke kiri, gitu. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui AB 5 meter, M 10 kg, G 10 meter per sekon kuadrat. W-nya M kali G, 10 kali 10, 100 Newton. Ini W ya. Jadi otomatis kalau ada benda bermasa, langsung ada W-nya tepat di titik pusat masanya. Tengahnya, begitu ya. Jika jaraknya 5, berarti ini titik W-nya ini pada jarak 2,5 ya. Lalu kita lihat ada gaya gesekan, tadi dikatakan ya. Gerak benda, B-nya akan ke kanan, maka ada gaya gesekan. Gaya gesekannya ke kiri ini ya. Satu lagi gaya normal. Nah, gaya normal ini kita ingat pada saat membahas hukum Newton ya. Kita bahas dulu di kelas 10, membahas tentang gaya-gaya ya, menggambar gaya, ada gaya normal, gaya gesekan gitu. Gaya normal adalah gaya yang dilakukan oleh bidang terhadap benda. Nah, ini ibaratnya di sini bidangnya, lantainya. Lalu di titik di sini ada benda, titik B ini ya. Nah, ini ada gaya tolakan dari lantai ke benda, ke atas, tegak lurus, searah benda. Jadi gayanya tegak lurus dengan gaya dari bidang datarnya ini. Gaya yang dilakukan oleh bidang ini terhadap benda. Jadi ada NB di sini. Di sini juga ada NA. Tegak lurus ya, tegak lurus dindingnya ini. Nah, seperti itu. Jadi ada berapa gaya ini? Ada FB, ada W, ada NB, ada NA. Seperti itu. Jadi kita harus mengenali dulu untuk menggambar atau untuk mengerjakan soal-soal momentum, torsi, ini semuanya ya. Kita harus menggambar dulu semua gaya. Nah, yang pertama tadi W-nya, jangan lupa ya, karena batang ada masanya, maka ada W-nya tepat di tengahnya. Lalu karena benda ini akan cenderung meluncur, karena ini licin tadi dikatakan, maka benda ini akan ke kanan ya. Gaya geseknya ke kiri, karena dikatakan kasar ya. Lalu titik tumpu di sini, ada gaya normal ke atas, tegak lurus ini. Gaya normal ini tegak lurus. Ini tegak lurus bidangnya. Nah, ini juga tegak lurus bidangnya, dindingnya. Nah, seperti itu. Nah, dalil Pitagoras jika BC-nya 3, tadi ya, lalu AB-nya 5, maka ini AC-nya adalah 4 meter. Ya. Kemudian tinjau batang homogen sebagai benda yang mengalami gaya. Pada batang tersebut terdapat gaya normal A dan gaya gesek B dalam sumbu X. Adapun gaya berat batang dan gaya normal B berada dalam arah sumbu Y. Syarat kesetimbangan. Atau kita lihat dulu, sigma FY itu 0, NB min W itu 0, NB sama dengan W sama dengan 100.
Kemudian sigma Fx-nya Na min Fb sama dengan 0. Na min Fb ini adalah gaya gesekan ya, mu kali Nb itu 0. Mu kali Nb sama dengan Na. Mu-nya Na per Nb. Ini ya, dari sini nilainya bisa ketemu. Nah, sekarang yang ini. Syarat kesetimbangan. Syarat kesetimbangan ini sigma tau B sama dengan 0. Kita lihat sekarang, karena sigma tau B berarti porosnya B. Kita lihat ya gambarnya. Nah, jadi ini bebas menentukan sigmanya untuk porosnya ya. Tapi yang paling gampang adalah kita cari suatu titik yang gayanya lebih dari 1 gitu. Kalau porosnya A itu gayanya hanya 1. Ini porosnya 2. Pada poros ini ada 2 gaya. Sehingga kita gunakan sigma tau dari titik B ini. Begitu. Nah, sigma tau dari titik B ini berarti kita lihat dulu. Ini ada Na kali AC dan W setengah BC. Na kali AC dan W setengah BC. Jadi di poros yang B ini ada gaya Na dan W. Mengapa Fb dan Nb tidak dihitung? Karena tidak ada jaraknya. Gayanya tepat di titik porosnya ya. Jadi tidak bisa dibuat garis atau lengan gayanya. Nah, sedangkan Na ini bisa. Na ini porosnya ini. Sehingga kita buat garis tegak lurus antara Na ini dipanjangkan dengan garis titik porosnya ini. Sehingga Na kali AC. Jarak AC-nya, kalau porosnya ini maka ini min ya, Na kali AC, kemudian W-nya di sini kali jarak dari setengah batangnya ini tadi ya. Nah, ini lawannya. Jadi Na itu min Na kali AC. Kita putar ke sana, ini porosnya ini B, dan WB ini ke sana, dan jaraknya adalah sekian ini. Jarak antara gaya, perhatikan jarak itu bukan dari W ini ke titik B ya, tetapi jarak tegak lurus dari ini dipanjangkan, nah jaraknya sekian ini. Setengah BC ini. Ini jaraknya, karena nanti dibuat putus-putus gitu ya. Nah, ini tegak lurusnya. Nah, begitu. Ini gayanya dipanjangkan. Gayanya dipanjangkan ke sini, tegak lurus dengan porosnya. Ini juga gayanya dipanjangkan, tegak lurus dengan porosnya. Kan jaraknya ini. Ini jaraknya setengah BC itu. Ya, jadi Na kali 4 kali AC dan W-nya 100 kali setengah BC tadi ya, setengah kali 3. Jadi min 4Na kali 150 ini, lalu 4Na, 150, Na-nya 150 bagi 4, 37,5. Nah, Na-nya ketemu. Nah, kita masukkan, ini tadi sigma Fy. Kita lihat dulu. NB-nya bisa dicari dengan NB. NB di sini tuh ada W ya. Ada W-nya. Ini sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu Y. Ini NB ke atas dan ada W. Sehingga NB dengan W itu sama. Kalau begitu NB min W itu 0. Atau NB sama dengan W. Nilainya. Dengan demikian NB-nya ketemu karena sama dengan W. 100 Newton.
Nah, sigma Fx-nya kita akan mencari yang ditanyakan adalah mu-nya. Sigma Fx, kita kembali lagi ke gambarnya. Nah, yang ada pada sumbu X adalah F. Ini gaya geseknya dengan Na. Ini juga sama dengan sumbu Y, NB dengan W. Tadi ya, NB dengan W sama. Nah, di sini juga FB dengan Na itu sama karena sigma Fx-nya adalah 0. Gaya yang bekerja pada sumbu X-nya adalah 0, sehingga yang ke kiri sama dengan yang ke kanan. Kalau begitu, Na sama dengan FB. Na-nya sudah ketemu tadi, FB-nya bisa dihitung. Nah ini, Na min FB 0 atau Na sama dengan FB, Na sama dengan, nah ini, gaya gesek adalah koefisiennya mu kali NB, ya. Mu kali NB sama dengan Na, ini digeser. Nah, Na-nya sudah ketemu tadi. Dengan demikian, mu adalah Na per NB. 37,5 dibagi 100, 0,375. Nah, inilah mencari koefisien geseknya, nilai koefisiennya. Ya, ini tambah lagi anak-anak. Kita harus mengingat lagi, selain torsi, urean vektor, dalil Pitagoras, juga di sini ada gaya gesek. Gaya gesek itu nilainya adalah mu, koefisiennya kali gaya normalnya, mu kali n, begitu. Ya, sudah selesai anak-anak, dan Bu Titi sudah memberikan latihan soal 1, 2, 3, lumayan banyak, dan satu persatu konsepnya terpenuhi yang sudah kita bahas, dan materi dari keseimbangan benda tegar ini merupakan juga rangkuman ya, dari awal mulai ada momen gaya, momen inersia, lalu hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, kemudian momentum sudut, dan juga di sini ada keseimbangan benda tegar ya, yang syaratnya adalah keseimbangan translasinya adalah sigma F-nya 0, jadi ada sigma Fx dan sigma Fy-nya 0, dan juga sigma tau-nya 0. Ditambah lagi ada gaya gesekan. Seperti itu anak-anak. Yang belum paham bisa dipelajari masalah gaya gesekan atau urean vektor ya. Nah, sampai sekian pembahasan materi anak-anak. Sampai bertemu di pembahasan materi berikutnya. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Terima kasih.